Jelang pemilu Amerika Serikat, kedua tim kampanye baik Kamala Harris maupun Donald Trump melihat adanya peningkatan antusiasme dan dukungan pemilih terutama dari kalangan muda. Tapi sejarah menunjukkan jika partisipasi pemilih muda sangat rendah pada hari pemungutan suara. Lalu apakah pemilih muda Amerika Serikat akan mengirim Kamala Harris atau Donald Trump ke Gedung Putih? Berikut laporan dari tim VOA. Semakin banyak pemilih di AS adalah kaum muda yang dapat memainkan peran penting dalam Pilpres November nanti, bahkan mungkin membantu memilih presiden perempuan pertama dalam sejarah AS. Itu pun jika mereka menggunakan hak suaranya. The reasons why young people are a little bit more dubious about showing up this election cycle is directly tied to their frustration with how our current government is working. Young people are experiencing a lot of frustration because they're not seeing change happen at the speed in which they would like to see it happen in their communities. Namun sejak Wakil Presiden Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, ada perubahan besar dalam semangat mereka. The numbers with young voters in particular were great. On enthusiasm especially, we saw a 5 percentage point increase in young voters' intent to vote basically overnight. Pemilih usia 19 tahun ini adalah salah satu yang merasa bersemangat setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan. I was not really planning on even voting in the first place, but now that he's dropped out and Kamala's running, I'm more excited for stepping into a new world where you can have a woman as a president. I'm actually excited about politics now. Di atas kertas, semangat ini menjadi lonjakan pendaftaran pemilih baru. Vote.org melaporkan lebih dari 100.000 orang mendaftar untuk memilih dalam 7 hari setelah Joe Biden mundur dari pencalonan dengan pemilih berusia 18 hingga 34 tahun merupakan 85% dari pendaftaran baru tersebut. Menurut pantauan Tufts University, sekitar 41 juta pemilih Gen Z akan memiliki hak pilih dalam Pilpres November nanti. Ini adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Dan ini adalah peningkatan 8 juta pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya, yakni pemilu paruh waktu 2022. Namun perimbangan dukungan antar paslon masih ketat dan terdapat jumlah pemilih muda yang sama, terutama laki-laki muda yang mendukung mantan Presiden Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik. A lot of them don't find that the U.S. economy as a whole works for them. So when Democrats talk about record job growth, huge number of jobs that President Biden has created, they don't see themselves in that framework. Pemilih usia 26 tahun ini adalah salah satunya. The way to get my age is that you got to talk to my age group. You can't be running the same low taxes, the claim of we just lower taxes, guns, and faith. I'm like, well, that's not enough. We need other stuff. We need American first policy in general. No new wars. No sending our money overseas, but keeping it at home. Masih belum diketahui apakah antusiasme baru calon pemilih muda berlanjut hingga saatnya warga AS ke TPS pada bulan November. Namun yang jelas adalah pemilih muda tidak bisa diabaikan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.